Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satria Bima Bulaskara dengan NPM 23 1701 1045. Di sini saya akan membuat video pengganti dari pertemuan 1, 2, 3, pertemuan 10 dan 13. Oke, dimulai dari pertemuan 1. Di sini sebenarnya nggak ada materi di dalam sini. Kita hanya membahas tentang kontrak kuliah, terus sampaian belajar dan materi. Di mana ya peraturan ya seperti umumnya lah, tidak ada jauh berbeda. Seperti biasanya, capaian pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan konsep arsitektur dan komponen data warehouse, dapat merancang model data warehouse, dan mengelola data, serta melakukan analisis, juga memahami aspek keamanan, etika, dan tata kelola data. Untuk materi praktikumnya sendiri itu ada pengertian big data dan data warehouse, instalasi Apache Spark dan query sederhana, pengenalan Spark, Resilient Distributed Database atau RDD, data frame Spark SQL, filtering, grouping, dan aggregation, lalu instalasi MongoDB dan query sederhana, dan visualisasi olah data. Oke, mungkin biar kita permudah, jadi kita lanjut ke pertemuan kedua. Oke, di pertemuan kedua ini kita pengenalan data warehouse dan big data. Nah, di sini data warehouse itu merupakan bisnis data yang dirancang khusus untuk mendukung proses query, pembuatan laporan, dan analisis dalam data dalam organisasi atau perusahaan. Nah, data yang disimpan itu dia merupakan data historis bisnis yang digunakan untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan. Nah, berbeda dengan sistem OLTP atau Online Transaction Processing yang menyimpan data transaksi secara rinci dan detail selama proses operasional berlangsung, data warehouse ini dia nggak berfokus pada detail transaksi harian. Jadi dia lebih fokus pada ringkasan dan data history dalam jangka waktu yang panjang, seperti misal data selama 5 tahun dari tahun 2000 sampai 2005 dan lain-lain. Lalu data warehouse juga dia mampu menyimpan data lebih lama untuk kebutuhan analisis yang strategi. Bisa digunakan untuk forecasting, recap data, atau sebagai macamnya. Nah, sumber data warehouse itu dia mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang berbeda, seperti berbagai format data, beragam software dan platform, sistem dan jaringan yang berbeda, hasil transaksi, harian, organisasi, atau perusahaan. Karena berasal dari berbagai sumber yang heterogen, data yang masuk ke dalam data warehouse juga harus melalui proses standarisasi dan integrasi agar tersimpan dalam format yang baku dan konsisten. Nah, di situ di sini ada perannya dalam mengambil keputusan, peran data warehouse. Yaitu bagian dari sistem pendukung keputusan, decision support system. Jadi ini berfungsi untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, mengorganisasikan dan mengintegrasikan data, menyediakan informasi untuk dianalisis. Nah, walaupun data warehouse tidak memberikan keputusan secara langsung, tapi dia menyediakan informasi yang akurat sebagai bahan dari analisis yang akan dilakukan. Lalu selanjutnya ada kelebihannya yaitu mendukung pengambilan keputusan, penyimpanan data historis, performa query lebih cepat untuk analisis. Kekurangannya itu biaya implementasi tinggi, waktu implementasi lama. Lalu karakteristiknya sendiri itu dia terbagi menjadi empat ya. Ada konsep klasik ya, dibagi menjadi empat karakteristik utama, yaitu subject oriented, dia diorganisasikan berdasarkan subjek utama bisnis. Lalu ada integrated, data berasal dari berbagai sumber yang telah distandarisasi dalam satu format konsisten. Lalu ada time variant, dia memiliki dimensi waktu. Terus ada non volatile, dia bersifat stabil dan tidak mudah berubah atau dihapus seperti pada sistem transaksi. Lalu ada fungsinya, itu mengumpulkan data yang berfungsi untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti database, CSV, Excel, atau lain-lain. Lalu penyimpanan data dengan melakukan penyimpanan data dalam format yang efisien dan terstruktur, serta memungkinkan akses cepat dan efisien. Lalu analisis data terutama untuk melakukan analisis pada data yang kompleks, sehingga memungkinkan user untuk mengeksplorasi data dan menemukan pola atau tren. Lalu ada pembuatan laporan dan dashboard dapat membantu untuk mengambil keputusan. Selanjutnya teknologi dan tools yang digunakan. Itu kita menggunakan SQL, ETL, dan OLAP. SQL itu untuk mengakses data. Kalau ETL itu serangkaian proses untuk melakukan pengambilan data dari sumber, lalu mengubahnya menjadi format yang sesuai dan melakukan input dalam data warehouse. Sedangkan OLAP itu dia teknologi analisis data dalam berbagai dimensi.
Nah, big data sendiri itu berbeda dengan data warehouse. Kalau big data ini dia sekumpulan data dalam skala sangat besar yang tidak dapat diproses menggunakan alat pengolahan data tradisional. Oleh karena itu diperlukan teknologi dan metode khusus untuk mengelola serta mengekstraksi nilai dari data tersebut. Nah, itu dapat dilakukan dengan clustering, partisi data, penyimpanan pada data warehouse atau data lake, dan pemrosesan menggunakan framework seperti Apache Spark. Nah, untuk definisinya sendiri, dia mengacu pada kumpulan data yang ukurannya melampaui kemampuan perangkat lunak database konvensional untuk menangkap, menyimpan, mengelola, dan menganalisis. Nah, kapan sih big data ini muncul? Dia dimulai itu dari 1663. Jadi dari John Brown, seorang ahli epidemiologi dan demografi, merupakan orang pertama yang menggunakan statistik analisis pada wabah bubonik di Eropa, kemudian menggunakan data berkembang pesat pada awal 1880, tepatnya ketika Biro Sensus AS kewalahan mengolah data yang begitu banyak. Nah, akhirnya data center dibangun di Amerika sekitar tahun 1960-an untuk menyimpan data secara digital dalam jumlah besar. Nah, kelebihan big data sendiri itu dia untuk pengambilan keputusannya lebih akurat, mampu mengelola data dalam skala besar, lalu mendukung berbagai jenis data. Kekurangannya itu biaya infrastruktur tinggi, masalah keamanan privasi, lalu kualitas data tidak selalu baik. Dan ini ada konsep 5V dalam big data. Itu ada volume, velocity, variety, variasi, dan value. Kalau volume itu jumlah data yang sangat besar. Kalau velocity di kecepatan pertumbuhan dan pemrosesan data yang sangat cepat. Lalu ada variety, dia keanekaragaman jenis data. Terus ada veracity, data besar itu tidak sama dengan data bersih. Jadi banyak noise, hoax, duplikat, atau data nggak valid. Lalu ada value, yaitu nilai atau manfaat yang bisa diambil dari big data. Dari data. Big data dapat dipakai untuk insight, keputusan bisnis, rekomendasi film di Netflix, dan rekomendasi produk di Shopee. Nah, ini ada beberapa tools big data ya. Ada Hadoop Ecosystem, Apache Spark, Tableau, dan Power BI. Oke, selanjutnya kita ke pertemuan 3. Nah, di pertemuan 3 ini kita membahas tentang Apache Spark. Jadi ini framework yang digunakan untuk mengelola data dalam jumlah besar, yang efisien. Nah, di sini tuh kita tutorial untuk gimana sih cara pasang Apache Spark. Nih, kita menggunakan kita harus punya Java dulu, kita harus punya Python. Ya, langkah-langkahnya seperti di sini. Ini ada YouTube-nya juga. Terus ini link install Python-nya untuk install Python. Nah, pertamanya kita install Apache Spark dulu. Terus kita ikutin, kita unduh Spark-nya, unduh JDK versi terbaru, unduh WinUtils dari repository GitHub ini. Lalu kita buat direktori di C. Nih, terus buat direktori Spark di C, kita konfigurasi sistem environment Apache Spark-nya. Selanjutnya ya kita ikutin aja. Nah, terus langkah-langkahnya kita klik browser directory pada kolom variable venue, alahkan drive C, pilih folder misalnya Spark, klik OK, menyimpan, ulangi untuk Java Home dan Hadoop Home. Ini langkah-langkah yang bisa dilakukan ya. Nah, ini untuk tutorial lengkapnya di video. Oke, lalu selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan 10. Di sini kita membahas tentang MongoDB. Nah, MongoDB ini sendiri dia database NoSQL, di mana kita nggak pakai SQL di sini. Kita berbasis dokumen yang menyimpan data dalam format mirip JSON. Terus MongoDB tidak menggunakan table dan memiliki struktur data yang fleksibel. Jadi kita bisa semau-mau kita ibaratnya di sini. Karena kita nggak perlu bikin struktural table seperti IRD atau lain-lainnya. Ya, walaupun itu membuat data lebih terorganisir, tapi di MongoDB tuh dia terdapat perbedaan di situ karena ya kita bisa sefleksibel mungkin mengolah data. Kita bisa narik berdasarkan ID-nya dan objeknya apa. Seperti itu. Nih, konsep dasarnya itu dia menyimpan tempat menyimpan collection. Terus ada database, ada collection, ada dokumen. Database ini tempat menyimpan collection, collection itu kumpulan dokumen dan dokumen itu isinya. Terus ada karakteristik Mongo. Dia ada schema less, fleksibel, berbasis dokumen, high performance, scalability, indexing.
Contoh operasi dasar Mongo itu bisa insert data, ini menampilkan data, update, hapus, terus toolsnya sendiri ada MongoDB, MongoDB Kompas, MongoDB Atlas, dan Mongo Shell. Nah, ini untuk MongoDB. Jadi dia lumayan berbeda dengan SQL. Lalu selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang pertemuan 13 di bagian quiz 2. Sebelumnya mohon maaf, mungkin dari segi apa namanya, filenya sedikit berbeda. Iya. Karena file sebelumnya itu ada di laptop rekan saya dan orangnya sedang tidak lagi ada kesibukan di luar, sehingga saya tidak bisa menemukan filenya. Jadi di sini kita akan menjawab pertanyaan yang diberikan di mana ya? Nah, nih pada studi kasus deteksi penipuan transaksi bank, bagaimana alur kerja sistem streaming dalam mendeteksi transaksi mencurigakan secara real time? Jelaskan teknologi yang digunakan. Nah, ini untuk jawabannya sendiri kita melalui Apache Kafka atau Nivi. Dia diproses oleh Spark Streaming atau Flink, kemudian dianalisis untuk mendeteksi transaksi mencurigakan. Hasilnya disimpan di HDFS dan notifikasi dikirim jika ditemukan indikasi fraud. Mungkin kita lagi ini. Oke, selanjutnya nomor 2 itu jawabannya HDFS kurang cocok untuk file kecil, terutama karena file membutuhkan metadata di name node sehingga membebani memori. Untuk aplikasi real time, HDFS memiliki latensi tinggi karena menggunakan replikasi dan lebih fokus pada throughput daripada kecepatan respon. Nah, lalu untuk jawaban nomor 3 itu name node itu dia menyimpan metadata dan mengatur lokasi data. Dari secondary name node, dia membuat checkpoint metadata untuk membantu pemulihan. Jika name node gagal, data masih ada di data node, tapi tidak dapat diakses sampai name node dipulihkan. Oke, untuk nomor 4, tantangan terbesar adalah pengolahan data yang harus ditambah dan kompleksitas infrastruktur. Solusinya adalah menggunakan cluster yang scalable, monitoring yang baik, serta penerapan high availability atau H. Yang kelima, saat data node rusak, name node mendeteksi kegagalan melalui heartbeat. Jadi kalian kemudian diarahkan ke replika data pada data node lain sehingga data tetap dapat diakses. Lalu nomor 6, storage layer berfungsi menyimpan data dalam jumlah besar. HDFS ini ditempatkan pada layer ini karena mampu menyimpan data secara terdistribusi, aman, dan tahan terhadap kegagalan. Lalu untuk nomor 7, konsep distributed system pada HDFS memungkinkan data disimpan dan diproses di banyak node secara paralel, sehingga meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengolahan data. Nomor 8, klien meminta lokasi data ke name node. Jika name node tujuan rusak, name node mengarahkan klien ke data node lain yang memiliki replika blok yang sama. Lalu yang ke-9 ada batch processing. Data dikumpulkan lalu diproses sekaligus. Lebih lambat, contohnya laporan bulanan. Terus ada streaming processing. Nah, ini diproses saat masuk, jadi lebih cepat. Contohnya itu deteksi transaksi bank atau enggak ada transaksi di sebuah toko. Itu nomor 10, itu ada blok berukuran besar mengulangi jumlah metadata yang disimpan node. Dia meningkatkan throughput dan membuat transfer data lebih efisien untuk data berukuran besar. Oh, sorry. Lalu selanjutnya ada Apache Nivi. Nah, dia ini platform mengumpulkan, memindahkan, dan mengelola aliran data secara otomatis dalam ekosistem big data. Nah, kedua, dia ini awalnya dikembangkan oleh NSA dengan nama Niagara Files, kemudian disumbangkan ke Apache.
Jadi berubah jadi Nivi. Ya, menjadi proyek resmi Apache pada tahun 2015. Nah, Nivi menjamin, nomor tiga, Nivi menjamin keamanan melalui SSL atau TLS. Dia autentifikasi pengguna, kontrol akses berbasis role, audit log, dan data provenance. Lalu yang ke nomor 4 ada real-time data flow. Dia adalah kemampuan UV memproses dan memindahkan data segera setelah diterima. Hal ini penting untuk monitoring dan pengambilan keputusan cepat. Yang kelima, itu ada data provenance. Itu merupakan fitur yang mencatat riwayat perjalanan data. Ini penting untuk audit keamanan dan pelacakan kesalahan. Yang nomor 6 selanjutnya ada Nivi berperan sebagai jembatan yang mengambil data dari berbagai sumber dan mengolahnya lalu mengirimkannya ke sistem penyimpanan atau analitik. Ketujuh, ini ada komponen Nivi, itu ada 5. Pertama ada prosesor, dia memproses data, profile, representasi data, connection penghubung antar prosesor, controller service layanan pendukung, proses grup, kelompok proses. Dan nomor 8, Nivi berada pada data ingestion layer, yaitu lapisan yang mengumpulkan dan mengirimkan data ke sistem penyimpanan atau analitik. Dan kesembilan ada back pressure, dia mencegah penumpukan data saat sistem sibuk, dan visual flow design, dia memudahkan pembuatan alur data melalui antarmuka drag and drop. 10 itu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu pertama mudah digunakan real time, aman, banyak konektor dan mendukung monitoring. Sedangkan kekurangannya itu membutuhkan resource besar, konfigurasi cluster cukup kompleks dan bukan alat analisis data. Ya mungkin cukup sekian video pengganti dari saya. Mohon maaf karena videonya saya jadikan satu. Ya mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.